kita mendengar ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, ungkapan tersebut sangat tepat agar kita lebih menjaga kesehatan tubuh sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain berolahraga, kekayaan alam Indonesia dengan hasil rempah yang diolah ternyata mampu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, di Jember ada sebuah kedai yang menawarkan berbagai minuman rempah yang kaya akan manfaat menjaga kesehatan tubuh kita. Seperti apa cerita kedai Hayati Bang Jul melestarikan warisan turun-temurun dalam mengolah rempah menjadi minuman yang menyehatkan? Oh iya, untuk saya sendiri kan memang lulusan pendidikan bahasa Arab, basicnya pendidikan bahasa Arab. Kenapa kok tiba-tiba buka usaha minuman rempah? Untuk awalnya sendiri, saya manfaat pertama yang saya rasakan itu di rumah ketika konsumsi. Berarti awal mula itu saya konsumsi pribadi di rumah. Oh, kok ternyata bermanfaat, enak di tubuh. Untuk yang saya konsumsi awalnya hanya bunga telang saja. Bunga telang diseduh dengan air panas. Itu saya minum setiap hari. Kok enak di badan. Itu kebetulan saya nanam sendiri di rumah. Dan akhirnya saya coba tawarkan ke tetangga. Tetangga itu memiliki penyakit diabetes. Salah satunya juga ada yang stroke ringan. Jadi yang diabetes ini juga memiliki efek dampak yang signifikan buat diabetesnya. Bahkan beliau sempat menyepelekan penyakitnya. Sebenarnya ya memang tidak boleh. Cuma beliau sampai sempat mau makan misalnya nasi kan harusnya dikurangi atau yang manis-manis. Beliau malah sempat bicara, walah nanti ada bunga telang lah, seperti itu. Ya tetap saya nasihati ya gak boleh mengentengkan juga. Tetapi di sisi lain ada yang bisa dipetik bahwa menyebarkan manfaat itu sepertinya ada rasa kesenangan tersendiri bagi saya. Jadi saya sempat kepikiran kenapa gak saya lebih luaskan gitu untuk menebarkan manfaat. Nah dari situ saya kepikiran juga bagaimana kalau saya buat usaha lah sebenarnya. Jadi awal mulanya ya saya jualan tapi masih kaki lima lah istilahnya. Itu hampir tepat 1 tahun yang lalu. Itu hanya stand bazar selama bulan Ramadan tahun lalu. Itu saya buka di depan Masjid Jami Al Baitul Amin. Awal mulanya ya dari situ buka, istilahnya juga cek ombak lah bagaimana reaksi masyarakat sekitar khususnya di kota Jember bagaimana menanggapi minuman rempah ini. Saya coba 1 bulan kok hasilnya impactnya lebih banyak orang bertanya, kok enak gitu, juga manfaatnya juga bisa terasa. Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka sebuah istilahnya nih, bisa dianggap kedai sih, kedai tapi ya agak istilahnya agak ya seadanya, cuma lebih sedikit serius lah daripada stand kaki lima gitu. Nah itu akhirnya di bulan Agustus tahun 2024 kami buka kedai di sini. Awal mulanya 1 Agustus sampai saat ini seperti itu. Nah, ya untuk manfaat atau dari mana saya bisa mencampurkan ini dan itu digabung, itu saya sendiri ada sedikit panutan juga, salah satunya Dr. Zaidul Akbar, dan juga ada minuman rempah, itu minuman rempah Indonesia di Bandung. Nah, dari situ saya lihat konten-kontennya, saya kombinasikan, dan juga ada literasi dari buku-buku. Saya juga baca, tidak serta-merta langsung mencampur adukkan ini dan itu, tapi saya juga baca-baca dulu manfaatnya apa, apakah ada yang tidak boleh tercampur gitu. Kalau kedai di sini kan kedai kopi dan rempah. Nah, itu ketika kopi juga ada kalanya tidak boleh dicampur dengan bunga-bunga seperti atau teh-tehan seperti itu. Jadi
kami juga mencampurkan itu ada literasinya gitu. Jadi kami ambil dari buku-buku, juga ikut kelas meraci, kelas untuk bisnis gitu juga, untuk bisnis minuman rempah sih khususnya. Jadi seperti itu. Oh ya, ini untuk keluarga ya. Awal mula saya lulus dari kuliah. Itu awal mula masih untuk pekerjaan membantu orang tua berjualan di pasar. Nah, lambat laun ada keinginan untuk usaha sendiri, meskipun awalnya disuruh meneruskan usaha orang tua. Cuma ada keinginan tersendiri untuk apa istilahnya, mandiri lah gitu. Jadi sempat bicara ngobrol sama orang tua, ingin buka F&B gitu. Cuma ada kurang dukungan lah dari orang tua. Sempat juga dulu itu pernah di gudang salah satu ekspedisi, jadi itu 6 bulan sih, kurang lebih 6 bulan di salah satu gudang ekspedisi. Akhirnya coba memberanikan diri izin mau buka F&B, masih ada kurang respon dukungan gitulah. Jadi akhirnya nunggu berapa lama itu ya. Udah nikah sih, terus akhirnya nikah ya, masih bantu orang tua di pasar ya, masih kayaknya ya memang masih ada harapan disuruh nerusin, hingga akhirnya mencoba memberanikan diri ya tahun lalu itu. Meskipun dari stand kaki lima itu saya mencoba izin ya, meskipun tiap hari buka tapi masih nolong orang tua di pasar. Itu bukanya sore karena Ramadan ya, jadi sore itu buka. Sebenarnya belum ada kata iya atau restu dari orang tua, cuma ya juga tidak ada larangan. Jadi akhirnya saya memberanikan diri buka. Terus dari dalam pikiran saya, ini kan ya juga salah satu cara menebarkan manfaat lah ya, meskipun bisnis, cuma kan ini ada di sisi lain menebarkan manfaat ya, kenapa tidak gitu loh. Jadi ya saya memberanikan diri buka. Terus dari 1 bulan itu berlalu, respon orang tua juga sudah ada sedikit terbuka gitulah. Jadi akhirnya ya sudah memberanikan diri. Agustus tahun lalu saya buka di sini. Ya walaupun dengan modal pas-pasan seadanya ini ya. Emang bisnis low budget sih sebenarnya ini. Ya seperti itu kalau respon dari orang tua.